Merebaknya kasus COVID-19 atau dikenal dengan virus corona di dunia mengguncangkan semua sendi kehidupan yang ada. Semua lini kehidupan sosial terdampak, termasuk pendidikan. Virus ini pun merubah tatanan hidup sosial, termasuk metode pembelajaran. Selama ini, pendidikan dilakukan dengan tatap muka di kelas antara guru dengan murid atau dosen dengan mahasiswa. Proses pembelajaran, diskusi, tanya jawab, dan bimbingan semua berlangsung tatap muka. Namun sekarang, semua harus pergi ke diri sendiri melalui metode belajar dalam jaringan atau online. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus memahami sistem pembelajaran online. Salah satu cara dengan sistem pembelajaran berbasis komputer dan blended learning. Melalui video ini, saya Della Puspitasari akan menjelaskan apa itu sistem pembelajaran berbasis komputer dan konsep blended learning. Silahkan tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen dan bagikan ya kawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia yang berada di era globalisasi yang dipenuhi dengan teknologi yang canggih, tentunya kita sangat membutuhkan teknologi dalam pembelajaran, seperti pembelajaran berbasis komputer. Tapi apa sih pembelajaran berbasis komputer itu? Nah, pada kesempatan kali ini, saya Della Puspitasari NPM 1911010284 dari kelas K jurusan Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis komputer beserta dengan prinsip-prinsipnya. Pembelajaran berbasis komputer merupakan program pembelajaran yang menggunakan software komputer yang di dalamnya berisi tentang muatan tentang pembelajaran berbasis komputer, judul, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Istilah pembelajaran berbasis komputer itu sendiri diambil dari istilah computer-based learning atau yang berarti pembelajaran berbasis komputer. Secara konsep, pembelajaran berbasis komputer adalah penyajian atau keahlian kecil yang dikemas dalam komputer sehingga dapat dipahami oleh siswa dengan mudah. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer. Nah, prinsip pembelajaran berbasis komputer ini yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Jadi, dalam mengembangkan proses pembelajaran berbasis komputer ini haruslah berorientasi pada tujuan, baik tujuan standarisasi kompetisi dasar, ataupun indikator-indikator yang akan ingin dicapai. Nah, selanjutnya berorientasi pada pembelajaran berbasis komputer mandiri. Nah, mahasiswa dituntut untuk belajar mandiri karena semua pembelajaran berbasis komputer sudah dikemas dalam program pembelajaran berbasis komputer dan juga peran guru hanya sebagai fasilitator. Dan yang ketiga, berorientasi kepada pembelajaran individu. Nah, dalam pembelajaran individu ini, bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan dalam memahami pembelajaran ataupun materi yang disampaikan, maka kemungkinan ia akan lebih cepat untuk menyelesaikan materi. Begitupun sebaliknya, apabila mahasiswa tersebut kurang memiliki kemampuan, maka kemungkinan ia akan lebih lambat atau
ada kesulitan dalam memahami materi. Dan prinsip yang terakhir yaitu berorientasi pada ketuntasan. Pada prinsip ini, mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan atau menuntaskan segala sesuatu ataupun materi yang sudah disampaikan dalam pembelajaran berbasis komputer, baik itu berupa pemahaman materi ataupun evaluasi. Nah, selain pembelajaran berbasis komputer, di sini juga saya akan menjelaskan tentang blended e-learning dalam pembelajaran. Nah, blended e-learning ini terdiri dari dua suku kata, yakni blend dan e-learning, yang mana memiliki arti blend itu campuran, sedangkan e-learning itu memiliki makna umum belajar. Selain itu, blended e-learning juga memiliki istilah hybrid e-learning yang artinya perpaduan. Nah, blended e-learning ini merupakan sistem pembelajaran yang menggabungkan aspek sistem pembelajaran yang berbasis web seperti audio sinkron, sistem pembelajaran online dan web video serta streaming video. Dan juga pembelajaran tradisional, yakni pembelajaran bertatap muka. Oke, selanjutnya karakteristik blended e-learning. Nah, karakteristik blended e-learning ini merupakan sumber suplemen yang mana model pembelajaran ini digunakan sesuai dengan kondisi dan situasi ketika dibutuhkan, seperti face-to-face, streaming video, dan juga online learning. Nah, teori ini didasari oleh teori konstruktivitisme atau individual learning dari Bloms dan lingkungan belajar sosial. Selanjutnya, kelebihan sistem pembelajaran berbasis e-learning. Yang pertama itu, sistem pembelajaran ini dapat dilakukan every time and everywhere. Nah, di mana saja dan kapan saja dapat dilakukan karena sistem pembelajaran ini berbasis online. Jadi tidak harus di lingkungan sekolah, tetapi juga dapat dilakukan di lingkungan rumah dan juga lingkungan belajar lainnya. Dan yang kedua juga meningkatkan kadar pembelajaran antara guru dan murid. Jadi dengan online ini tuh siswa dan guru tuh bisa melakukan pembelajaran secara berkala, tidak harus ditentukan dengan waktu, kapanpun bisa dilakukan. Jadi lebih sering terjadi interaksi. Dan yang ketiga, menjangkau siswa lebih luas. Nah, karena berbasis online, jadi guru bisa melakukan pembelajaran kapan saja, tidak harus di lingkungan sekolah, di kapanpun dilakukan bisa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya dan kita sebagai umat manusia yang berada di zaman penuh dengan teknologi, semoga dapat memanfaatkan teknologi sebijaksana mungkin dan sebaik-baiknya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Tunggu dulu, karena sekarang kita berada di bulan Ramadan. Marilah kita tutup dengan membaca sholawat bersama-sama ya kawan. Antum pernah melihat Nabi SAW? Berjumpa dengan Nabi SAW. Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya di mimpi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
terjadi pada manusia kini, semakin hari semakin tertutup mata hati, seakan tiada lagi pengobat hati sedih. Manusia, kemana kau pergi? Apa yang terjadi pada zaman hari ini? Manusia semakin hari semakin tak terkendali. Lupakah kita akan Dia yang mengasihi? Manusia, kemana kau pergi? Dia selalu ada untuk kita, untuk semua. Dia selalu ada untuk hamba-Nya yang telah mati dan masih bernyawa.